Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kitab Takrib Fathul Qaribul Mujib yang pada beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kita membahas tentang macam-macamnya barang yang terkena najis. Nah, sekarang akan membahas tentang sesuatu yang haram digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahabi wal fiddati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun. Ini adalah pasal fi bayani ma, di dalam menjelaskan, di dalam menerangkan perkara atau sesuatu yahrumu yang haram isti'maluhu menggunakannya sesuatu itu minal awani dari beberapa wadah atau tempat wama yajuzu, dan pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang boleh digunakan. Dalam Islam ini semuanya diatur ya. Semuanya diatur. Menggunakan sesuatu saja ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Bahkan ada yang diharamkan. Haram menggunakan sesuatu. Padahal awalnya itu sesuatu itu diperbolehkan, tetapi ada suatu saat sesuatu itu diharamkan untuk digunakan. Begitu juga ada sesuatu yang diperbolehkan, yajuzu. Wala yajuzu, dan ada yang tidak boleh, artinya haram ya. Ma yahrumu. Wala yajuzu, dan tidak boleh atau haram menggunakannya sesuatu fi ghairi daruratin, tetapi pada suatu saat dalam keadaan tidak darurat. Berarti kalau darurat boleh. Sesuatu yang dulunya diharamkan, tapi manakala sesuatu itu dalam kondisi darurat maka diperbolehkan. Di sini disebutkan fi ghairi daruratin, wala yajuzu fi ghairi daruratin, dan tidak boleh atau dilarang atau haram, tetapi dalam keadaan terpaksa itu diperbolehkan. Misalkan ad-daruratu tubihul
mahzurat. Sesuatu yang tidak boleh itu bisa dibolehkan. Sesuatu yang dilarang bisa diperbolehkan, tapi dalam kondisi darurat. Li rajulin, bagi orang laki-laki, au imra'atin, atau bagi orang wanita atau perempuan. Isti'malu syai'in, menggunakan sesuatu, min awanid zahabi wal fiddati. Ini yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan ya. Haram menggunakan wadah. Wadah itu yang terbuat dari emas ataupun perak. Tapi wadah di sini bisa jadi wadah yang digunakan untuk makan, atau bisa jadi wadah itu yang digunakan untuk minum. Ini tidak boleh. Kalau wadahnya itu terbuat dari emas, kalau wadahnya itu terbuat dari perak. Jadi tidak boleh. Apa artinya? Bahwa Islam itu mengajarkan kesederhanaan. Tidak, emas kan sesuatu yang mahal. Orang itu suka terhadap emas. Orang itu suka terhadap emas. Tapi tidak semua orang itu mempunyai emas. Tapi manakala kita menampakkan mentang-mentang uangnya banyak, kita ketika mau mensuguhi kepada tamu kita orang kaya ya. Jadi apa? Udah, kita menghormati kepada yang mau datang itu siapa? Presiden ya. Yang mau datang Pak Gubernur, yang mau datang Pak Bupati, yang mau datang Pak Wali Kota. Kita menghormati Pak Wali Kota. Kita gunakan apa? Wadahnya yang terbuat dari emas. Kita mau kasih minum sama Pak Gubernur, kita gunakan gelasnya yang terbuat dari emas. Kita mau makan, piringnya pakai emas. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena dengan menampakkan emas itu digunakan untuk alat minum atau alat untuk makan, maka itu akan adanya kecemburuan. Orang yang disuguhi, paling tidak ada rasa kagum. Hebat sekali ini ya, orang ini minum wadah airnya saja, gelasnya saja pakai emas, piringnya saja pakai emas. Ini orang yang kaya. Berarti menampakkan dirinya dalam kondisi pamer, riya itu. Menampakkan ini saya orang yang kaya itu. Itu paling tidak ada rasa kaya itu. Ini tidak diperbolehkan. Jadi pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang diharamkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun perak gitu. Wa awani zahabi wal fiddati la fi uklin wala fi syurbin, tetapi tidak haram ya. Tidak haram apa? Uklin, makanannya, wa syurbin, minumannya, walaupun wadahnya terbuat dari emas, walaupun gelasnya terbuat dari emas ataupun perak, minumannya itu tidak haram. Minumannya yang tidak haram. Yang diharamkan itu menggunakannya. Kita menggunakan wadah tapi yang terbuat dari emas ataupun perak, karena akan menampakkan kesombongan itu. Wala la fi uklin wala fi syurbin, tapi tidak haram di dalam makanannya. Makanannya itu tetap halal ya. Minumannya tetap halal ya. Wala ghairihima, dan tidak selain daripada makan maupun minum. Kama yahrumu
istimalu ma dzukira, sebagaimana haram menggunakannya perkara-perkara yang telah dijelaskan. Yahrumu ittikhadhuhu. Ittikhadhu itu mengambil, maksudnya mengambil itu menyimpan ya. Menyimpan emas itu juga haram, tapi ada tapinya. Kalau tujuannya tidak untuk dijual belikan atau tidak untuk investasi. Bagaimana kalau kita menyimpan emas tapi tujuannya untuk investasi? Karena suatu hari atau lama kelamaan emas itu akan menjadi mahal. Jadi kalau menyimpan dalam rangka untuk menabung ataupun investasi itu tidak haram. Yang diharamkan itu hanya untuk berdiam, tetap tidak bergerak apa-apa. Kalau untuk penetap saja tidak digunakan untuk investasi atau tidak digunakan untuk menabung, itu yang dimaksud yang haram. Tapi kalau kalau kita menyimpan emas tapi ternyata kita tujuannya untuk investasi ataupun tujuannya untuk menabung, nah itu tidak termasuk. Tidak termasuk haram ya. Ittikhadhu min ghairi, itu min ghairi istimalin, tapi fil ashah ya, menurut pendapat yang ashah. Wa yahrumu, dan haram aidan juga al inaul mutilli, wadah yang disepuh ya. Tempat yang disepuh apa tadi, bidahabin au fiddatin, yang disepuh barang yang kita punya piring supaya kelihatannya seperti emas, maka sepiring kita akan kita sepuh menjadi emas. Atau gelas yang kita miliki supaya kelihatannya itu seperti emas, maka kita sepuh. Nah, sepuh apa ya? Dilapis atau dikrum ya. Dikrum, besi bisa jadi emas kalau krumnya emas. Nah, bisa jadi nikel kalau sepuannya per nikel. Jadi tergantung ya. Nah, kalau bahannya besi bagaimana? Nah tadi tapi in hausala minat tolai syai'un bi ardihi ala nari, jika memang sepuhannya itu dihasilkan dengan cara memanasi, dengan cara dipanasi. Bahan sepuhannya itu panasinya dengan alanar, panasinya dengan api. Itu mungkin dahulu ya. Kalau sekarang kan menyepuh emas tidak harus dengan api. Kalau dulu memang barangkali pakainya api. Nah, kalau sekarang sudah menyepuh emas yang kuningan supaya warnanya seperti emas, itu hanya dengan sedikit bahan baku dari emas. Ada untuk daya untuk menariknya supaya warna itu seperti emas, tetap bahan bakunya dari emas, cuman ada cairan-cairan. Nanti ada seperti bentuk cair atau air yang berisi dengan sulfat ataupun berisi dengan macam-macam cairan, tapi itu juga dikasih pernekel dulu, kasih pembersih dulu. Setelah itu baru kita kasih warna emas. Itu pakainya tetap bahan bakunya tetap emas, cuman tidak dibakar, cuman dengan menggunakan setrum. Dicet saja sudah langsung nanti diangkat, sudah warnanya seperti emas. Ini namanya emas sepuan atau lapisan. Tapi lapisannya terlalu tipis sekali ya, tipis sekali, tidak tebal. Paling beberapa tahun sudah, tidak tahun mungkin barangkali beberapa bulan akan luntur itu. Nah, sehingga kalau orang yang ingin menggunakan gelang ataupun kalung yang besar tidak punya uang, ya pakainya itu. Pakainya kuningan yang disepuh dengan emas. Jadi harganya murah. Kalau gelang paling 100.000 ataupun kalung yang besar paling 100.000 boleh. Yang mestinya ada 20 gram, 25 gram paling
cuma 100.000 boleh. Tapi kalau pakai sepuan nih. Ini. Kemudian ada nih. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Tetapi kita boleh ya. Kita boleh menggunakan baik itu piring ataupun gelas, tapi bahan bakunya selain daripada emas dan perak gitu. Selain daripada emas dan perak. Minal awani, dari beberapa wadah itu. Dari beberapa wadah atau tempat, tapi an-nafisati ya, yang baik, yang bagus, yang apa, yang indah ya, nafisah itu, nafisah yang indah. Ka inai yakutin, seperti kita membuat apa, wadah yang terbuat dari yakut ya, yakut. Yakut itu padahal itu lebih mahal itu, yakut. Intan itu, intan lebih mahal. Ka yakutin, seperti ya yakut. Mana? Wa yahrumul ina'u al-mudabbu bidabbihi fiddatin kabiratin urfan li zinatin. Begitu juga haram ya, barang yang terbuat apa, wadah yang ditambal ya. Yang ditambal, tambalannya itu dengan menggunakan emas ataupun perak, baik itu yang besar kabiratin urfan ya. Yang besar tapi secara umum ya, uruf, secara umumnya itu urufan. Li zinatin, yang fungsinya untuk perhiasan ya. Untuk perhiasan. Fa in kanat kabiratan li hajatin. Nah, tapi kalau ada kebutuhan fa in kanat kabiratan, jika tambalannya itu ternyata besar tapi karena ada hajah, li hajatin, karena ada kebutuhan, jaza, maka boleh, tapi ma'al karohati, boleh tapi makruh itu, tapi makruh. Au saghiratin, atau tambalannya sedikit, urfan ya, secara umum. Li zinatin, sama tujuannya untuk perhiasan, kurihat, juga dimakruhkan. Au lihajatin, atau karena kebutuhan yang lain. Kadang ada yang menyebutkan fala tukrohu ya. Fala tukrohu, maka tidak dimakruhkan. Wa amma dhabbatu zahabi. Nah, tapi adapun jika tambalannya itu terbuat bahan bakunya dari emas, nah, kalau tambalannya itu terbuat dari emas, patuh romu, maka tetap ya, maka diharamkan mutlakon. Kalau pakai emas tetap mutlak. Tapi kalau tadi kan pakainya perak ya. Kalau pakai perak itu makruh. Kalau pakai emas tetap hukumnya haram. Nah, fatuh romu mutlakon. Kama sohahahu An-Nawawiyu, sebagaimana yang disohihkan oleh Imam An-Nawawi. Dari penulis kitab ini, tentu ketika menulis kitab ini tidak mungkin ada dalilnya, pasti ada dalilnya, pasti ada dalilnya. Dulu ketika abad kedua, karena zamannya zaman Imam Hasan Al-Basri. Zaman Imam Hasan Al-Basri, beliau jadi Hasan Basri itu orangnya di Kufah ya, Baghdad lah, atau Irak ya, daerah Irak. Ada orang yang kaya raya. Karena dia orang yang kaya raya, mengadakan suatu pesta.
mengadakan pesta, mengundang beberapa orang pejabat diundang, kerabat diundang, teman bisnisnya diundang, termasuk juga ulamanya diundang. Di antara ulama yang diundang itu namanya Syekh Hasan Al-Basri dan Imam Farqad ya. Imam Farqad itu ada di dalam apa itu? Ada di dalam kitab Qami'ut Tughyan kalau tidak salah. Di dalam kitab Qami'ut Tughyan Syu'bul Iman, di dalam Qami'ut Tughyan itu ketika kedua ulama ini diundang, kemudian ketika datang dia merasa terkejut. Karena merasa terkejut, di samping setiap meja dilingkari oleh beberapa kursi, dan setiap meja itu penuh dengan makanan, penuh dengan buah-buahan, penuh dengan roti. Dan setiap bangku meja tetap ada itu. Sampai orangnya banyak, semua sudah datang penuh. Kemudian Imam Hasan Al-Basri datang dengan Imam Farqad. Ketika datang, Imam Farqad melihat terkejut, ternyata piringnya pakai emas ya, ternyata gelasnya pakai emas ya. Akhirnya Imam Farqad karena melihat piringnya terbuat dari emas, karena melihat gelasnya terbuat dari emas, akhirnya dia artinya menyingkir ya. Menyingkir artinya tidak mau menggunakan yang wadahnya itu terbuat dari emas. Kalau Imam Hasan Al-Basri tidak. Imam Hasan Al-Basri tetap duduk di kursi. Nah, ketika duduk, karena apa? Imam Al-Basri kan orang yang ahli fikih ya. Kalau Imam Hasan Al-Basri itu orang yang ahli fikih, tapi kalau Imam Farqad itu terhitung orang yang ahli ibadah, abid. Orang yang ahli ibadah. Kalau di kitab itu ada lagi, di syair ada lagi, teman saya lupa itu. Ada perbandingan antara orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah, itu bandingkan 1 dengan 1000 loh. 1 dengan 1000, tapi syairnya lupa ya. Syairnya lupa. Kalau alfi abida yang kayak begitu. Airun alfin alfi abida ini. Itu lebih utama. Orang yang alim fikih itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Tapi orang yang ahli ibadah tanpa menggunakan fikih, karena dia ini adalah orang yang Imam Farqad ini adalah orang yang ahli ibadah, bukan ahli fikih, sehingga taunya pokoknya kalau yang haram ya sudah haram gitu. Yang penting haram ya haram. Saya tidak mau makan, saya tidak mau minum yang wadahnya itu terbuat dari emas ataupun perak. Nah, karena dia itu tahu bahwa wadahnya itu terbuat dari emas, gelasnya itu terbuat dari emas, akhirnya Imam Farqad tidak mau, akhirnya menyingkir ya. Nah, tapi kalau Imam Hasan Al-Basri tidak, karena sudah tahu wala uklin wala fi uklin wala fi surbin. Yang wala fi uklin, tidak haram di dalam makanannya, wala fi syurbin, dan tidak haram dalam minumannya. Jadi kalau minumannya itu tetap halal, makanannya tetap halal, yang haram itu wadahnya. Nah, setelah dia makan, tapi beliau caranya ya rekayasa. Orang ahli fikih kan sukanya rekayasa. Yang dulunya haram sekarang supaya halal bagaimana? Bukan berarti rekayasa, artinya
tetap tidak keluar, tetap tidak keluar dari kaidah. Artinya ketika Imam Hasan Al-Basri mau makan kurma, mau makan roti, mau makan apel, pertama kali yang dia ambil roti, karena rotinya itu besar, sehingga rotinya akan dijadikan wadah ini. Jadi wadahnya roti, kemudian apelnya ditaruh di atas roti, kormanya ditaruh di atas roti. Setelah itu piring yang terbuat dari emas disingkirkan. Kemudian gelasnya juga diganti dengan gelas yang lain, disingkirkan. Jadi tidak menggunakan piringnya, tidak menggunakan piring emas. Gelasnya juga tidak menggunakan gelas yang terbuat dari emas. Akhirnya setelah roti, korma, apel sudah ditempatkan di roti, akhirnya dia makan. Setelah makan, melirik dengan Imam Farqad. Syekh, kenapa Anda tidak mau makan yang kayak begini? Akhirnya itulah perbedaan. Saya makan ini karena saya tidak menggunakan, saya makan rotinya, saya makan kurmanya, saya minum airnya, tapi ini minumnya tetap halal, makanannya juga tetap halal. Jadi dalam hal hukum ini tergantung siapa yang memandang, gitu. Siapa yang memandang. Ya sebenarnya ya karena tadi disebutkan wala fi uklin wala fi syurbin. Kalau makanannya tetap halal, tidak haram. Minumannya juga tetap halal, tidak haram. Yang haram itu adalah inaknya, wadahnya. Keharamannya karena menggunakan itu, karena menggunakan. Nah, ini berkenaan dengan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hudzaifah, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Hudzaifah dalam satu hadis, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusyribu fi aniyatiz zahabi. Itu. Janganlah kalian minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan fiddah atau perak. Nah, di sini aniyatun. Nah, di sini kalau yang di sini awani, ya. Awani itu. Nah, aniyatun di dalam lafaz aniyatun itu sama, ya. Sama, aniyatun itu juga termasuk jamak dari lafaz inaun, ya. Inaun jamaknya aniyatun dijamak lagi menjadi awani, berarti jam'ul jam'i, ya. Jamak dijamak lagi gitu. Jam'ul jam'i. Nah, asalnya inaun itu mufradnya, kemudian aniyatun menjadi jamaknya, iwanun itu menjadi jamak lagi, ini jam'ul jami itu. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan janganlah kalian makan pada piring yang terbuat dari emas ataupun perak, ya. Kita dilarang oleh Rasulullah untuk ketika kita minum tidak boleh menggunakan wadahnya itu yang terbuat dari emas. Kita tidak boleh ketika minum yang wadahnya itu terbuat dari perak. Begitu juga ketika kita makan. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian minum fi sihafihima, di dalam wadah piringnya, piringnya itu dari yang terbuat dari emas maupun perak. Fa innaha lahum, karena sesungguhnya emas ataupun perak, lahum itu, humnya itu musyrikin. Emas dan perak itu bagi orang-orang kafir fit dunia, ketika di dalam dunia. Walakum, dan bagi kalian
Boleh nanti menggunakan emas dan perak, tapi kemana? Fil akhirati, ketika kamu sudah berada di dalam akhirat. Jadi ketika di dunia kita ini tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun perak, tapi ketika kita nanti sudah berada di sorga, kita boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Itu jadi apa inti apa hikmahnya ya? Hikmah daripada kita tidak diperbolehkannya menggunakan apa? Fi ina'i fi dhati wan fi dhahabi wal fiddah ya. Paling tidak kita di dalam Islam itu mengajarkan tentang kesederhanaan, termasuk juga untuk menguji ya, menguji kepada iman kita. Kita ini sedang diuji oleh Allah ketika kita punya kekayaan yang kita miliki ini, apakah kita digunakan untuk berderma, untuk berinfak, atau justru untuk bermegah-megahan. Padahal bermegah-megahan kan sudah dilarang, alhaqumut takatsur. Kita tidak boleh bermegah-megahan. Walaupun kita punya, ya sudah, tidak usah menampakkan dirinya orang kaya. Tapi biasanya orang yang kaya tidak menampakkan kekayaannya. Tetapi kadang-kadang orang yang tidak kaya justru menampakkan kekayaan. Itulah orang yang punya biasanya tidak menampakkan kekayaannya, tetapi kalau orang yang tidak punya justru kadang-kadang menampakkan kekayaannya. Kenapa? Orang yang sudah kaya kan tidak perlu menampakkan dirinya orang kaya, karena tetangga saja sudah tahu bahwa itu orang kaya. Tapi kalau orang yang tidak kaya inginnya dianggap orang kaya itu. Dan juga fungsi lain daripada kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat makan ataupun tempat minum dengan emas dan perak, tujuannya untuk menghindari tasyabuh ya. Untuk menghindari tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu mau menampakkan kekayaannya, sehingga piring pun digunakan untuk piring emas pun digunakan untuk alat makan. Begitu juga gelas yang terbuat dari emas dia gunakan untuk menampakkan kekayaannya. Jadi supaya kita tidak tasyabuh, tidak serupa dengan orang-orang kafir, ya kita minum dengan air gelas. Kalau dulu pakainya gogok kan. Kalau dulu pakainya gogok. Bahan yang terbuat dari tanah liat ya. Tapi kalau minum itu, walaupun kalau dulu kan tidak ada kulkas, tapi sudah rasanya dingin sekali. Apalagi kalau sudah sampai menginap. Nah, apalagi kalau sudah menginap. Nah, ini juga salah satu di antara untuk melatih kesederhanaan, dan supaya menunjukkan agar ketika kita mendapatkan nikmatnya, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, walaupun kita diperbolehkan untuk tahadus bin nikmah ya, walaupun kita diperbolehkan ketika kita mendapatkan nikmat, boleh kita mempublikasikan nikmat yang kita peroleh, boleh kita publikasikan, tapi dengan catatan jangan punya hati ingin ada sifat sombong. Nah, supaya kita ketika kita mempunyai kenikmatan untuk dipublikasikan, agar tujuannya agar orang lain itu bisa bersemangat usahanya seperti kita, kalau niatnya seperti itu. Jadi ketika kita memamerkan boleh, tapi dengan catatan niatnya untuk memberikan semangat, memberikan motivasi kepada orang yang malas bekerja. Kamu bekerja yang semangat supaya seperti saya seperti ini, maksudnya seperti itu. Jadi seolah-olah bicara, pakaiannya bicara, mobilnya bicara.
Tapi kalau niatnya seperti itu, tapi ya itu tadi kemarin sudah kita bahas, tergantung daripada niatnya itu. Dan paling tidak kalau toh kita tidak diperkenankan untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas, baik itu piring maupun gelas, tujuannya apa? Untuk menghindari dari kecemburuan sosial. Untuk menghindari kecemburuan sosial. Jadi Islam hadir untuk hidup sederhana. Islam mengajarkan mengurangi adanya kecemburuan sosial. Jangan menampakkan kecemburuan sosial. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pasal yang menjelaskan tentang siwak. Jadi pasal ini menjelaskan tentang perkara yang boleh, yang tidak diperbolehkan untuk kita gunakan ketika bahan bakunya terbuat dari emas maupun perak. Tapi kalau menggunakan bahan selain daripada emas dan perak itu diperbolehkan, seperti dengan menggunakan yakut itu boleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 34.